Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rik Saputra. Di sini saya akan menjelaskan materi suku bangsa di Indonesia dan keberagaman agama. Berdasarkan buku Ensiklopedia Indonesia, jumlah suku bangsa di Indonesia mencapai kurang lebih dari 1.300 suku bangsa, dan itu jenisnya beragam. Menurut Badan Pusat Statistik, dalam sensus penduduk pada tahun 2010, pengelompokan suku-suku bangsa di Indonesia yang sedemikian banyaknya itu ke dalam 31 kelompok suku bangsa. Nah, suku yang terbesar yang pertama yaitu adalah di Jawa, kurang lebih 40,2% dari populasi penduduk di Indonesia. Dan suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku Jawa, Osing, Samian, Nagaring, dan suku-suku lainnya di Pulau Jawa. Nah, suku terbesar berikutnya secara berturut-turut yaitu pertama ada di Sunda, yaitu sebanyak 15,5%, suku Batak 3,6%, dan Sulawesi lainnya sebanyak 3,2%. Oke, nah untuk berdasarkan tempat tinggalnya kurang lebih ada di Sumatera Utara, ada suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Jawa terdapat suku Jawa asli, Sunda, Baduy, Samin, dan lain-lain. Di Kalimantan ada suku Dayak. Di Papua terdapat suku Asmat dan suku Dani. Nah, di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar. Maluku terdapat Ambon, Sangir Taut, Ternate. Kawasan Bali dan Nusa Tenggara antara lain ada suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas atau karakteristiknya masing-masing, baik dalam aspek kehidupan sosial maupun budayanya. Meskipun demikian, keberagaman suku maupun budaya tersebut tidak menjadi penghalang bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya, malah suku dan budaya di Indonesia tersebut menjadi kekayaan luar biasa yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Untuk selanjutnya itu ada keberagaman agama. Nah, keberagaman bangsa Indonesia juga terlihat dari beragamnya agama yang dianut oleh penduduk Indonesia. Nah, sesuai ideologi pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bisa lihat di samping kurang lebih ada tempat ibadah yang ada di Indonesia. Yang pertama ada masjid, ada gereja Protestan, gereja Katolik, ada wihara, ada pura, dan kelenteng. Oke, mengapa Indonesia memiliki keberagaman agama? Mengapa Indonesia memiliki keberagaman agama? Oke, menurut sejarah, sejak zaman dahulu, kekayaan alam Indonesia menarik pedagang-pedagang dari bangsa lain untuk datang di Indonesia. Negara-negara lain datang berdagang, datang juga menyebarkan agama-agama mereka seperti Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India, agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Persia, Kristen dan Katolik dibawa pendatang Eropa, sedangkan Konghucu diperkenalkan oleh pedagang dari Cina. Meskipun berbeda-beda, namun ada kesamaan, yaitu semua agama mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik dan hidup yang benar. Hidup dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selain mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, agama juga mengatur tentang hubungan antara manusia dengan sesamanya dan alam ciptaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.